Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, dari Jakarta Skarsari di Voice of Indonesia RRI. Menyapa pendengar di Hong Kong. Dan Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Apa kabar Sekar? Alhamdulillah sehat-sehat. Sam gimana, sehat-sehat ya? Wah, amin. Iya, harus sehat dong, karena kita mau membahas satu diskusi yang masih seru ya. Kita bahas dari minggu lalu, yaitu mengenai hubungan 75 tahun Indonesia dan Tiongkok, yang sebetulnya tuh bukan hanya soal diplomasi, bukan cuma soal angka-angka, ekspor impor, tetapi juga antara pertukaran manusia, budaya, dan juga nilai-nilai yang memperkuat kedua bangsa gitu. Jadi bisa ngomongin soal mangga, ngomongin soal durian gitu ya. Kalau berbicara mengenai budaya itu juga masuk. Itu yang nanti kita mau bicarain ya. Termasuk juga soal beasiswa ya Sam ya. Betul. Dan informasi-informasi yang diberikan oleh Pak Konjen kita minggu lalu dan minggu ini. Dan sebentar lagi nih kita akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya. Oke. Cluenya adalah siapa yang mau kuliah di Hong Kong gitu ya. Itu aja. Silakan daftar, nanti minta beasiswanya bisa sama LPDP, sama pemerintah Hong Kong, tapi jangan sama Sam mintanya ya. Tapi sebelum itu ada penghargaan film Hong Kong ke-43. Ya enggak? Penghargaan film-film Hong Kong terbaik tahun 2024. Diselenggarakan oleh Asosiasi Penghargaan Film Hong Kong. Dan acara ini dijadwalkan berlangsung di Pusat Kebudayaan Hong Kong di Tsim Sha Tsui pada tanggal 27 April. Ya, hari ini ya. Iya. Jadi kalau emangnya mau melihat ya silakan ke Cultural Center in Tsim Sha Tsui. Ya, itu banyak film-film The Last Dance, terutama The Last Dance ya. Sama Twilight of the Warrior Wall In yang itu tuh mengenai Kowloon City. Oh, ya. Ini Yang pasti Last jaminan Dance, bagus-bagus banget ya. Kalau ada kesempatan ya nggak nonton The Last Dance is very very good. Oh, ini kayaknya udah masuk belum ya ke Indonesia ya? Saya rasa udah ya. Udah The ya. Last Dance. Oh, iya karena udah di tahun-tahun kemarin ya. Harusnya Betul. ya. Oh ya udah, nanti cari aja deh nanti di internet atau di mana-mana kalau ketinggalan nonton The Last Dance. Kemarin sempat nonton Nacha ya. Iya, kemarin sempat nonton Nacha 2 dan itu bagus banget filmnya, dan pada banyak juga sih anak-anak, karena momennya pas banget lagi liburan anak-anak pada nonton Nacha dan pada bilang filmnya bagus banget. Dan emang bener kalau itu merupakan untuk dalam sejarah tuh paling oke ya grafisnya ya. Oke. Sangat fantastic. Kita mau langsung aja ngobrol-ngobrol lagi, lanjut ngobrol sama Pak Konjen Yul Edison. Tetap bersama kami. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Ya, senang banget ya kita masih punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol, berdiskusi bersama dengan Pak Yul Edison selaku Konsul Jenderal RI di Hong Kong. Seru ya, minggu lalu kita sangat banyak sekali ya informasi-informasi yang kita dapat ya. Dan kali ini macam-macam ya. Kita mau ngobrolnya yang lebih seru lagi nih, tentang people to people contact, tentang mahasiswa, beasiswa, kebudayaan dan lain sebagainya. Yang enak-enak ya Sam ya. Tapi kalau kita berbicara, kita mau sapa dulu nih Pak Yulnya nih, sampai lupa nih untuk menyapa. Pak Yul gimana? Baik, Mbak Sekar, apa kabar? Mbak Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi kita. Iya, kita ketemu lagi dan kita lanjutin perbincangan minggu lalu. Iya, ini juga dengan Pak Sam ketemu lagi, Pak. Belum bosen dong ya Pak ya. Oke, kalau kita berbicara mengenai hubungan antara Indonesia dan Hong Kong, yang selalu menjadi highlight itu adalah pekerja migran Indonesia. Dan mungkin apa yang bisa menjadi refleksi untuk hubungan ini, dan termasuk juga apa yang akan dikembangkan untuk memperkuat hubungan di sektor ini, Pak?
Terima kasih Mbak Sekar. Jadi ini juga informasi bagi pendengar ya, bahwa sampai akhir bulan lalu kalau kita lihat jumlah warga negara Indonesia di Hong Kong itu ada 180.000. Semakin banyak ya Pak ya. Dan 156.000 atau 90% dari jumlah itu adalah pekerja migran Indonesia. Dan dari 156.000 itu sekitar 99% itu adalah wanita. Dan data kami juga menunjukkan setiap bulan, tahun lalu saja kami lihat, kami monitor, itu pertambahan jumlah PMI kita setiap bulan itu rata-rata 1.000 orang. Jadi kita setiap bulan, Mbak ya? Setiap bulan 1.000, ya kan. Dan tentunya ini kita tantangan terhadap apa pelindungan yang bisa kita berikan kepada mereka, karena sesuai amanat Undang-Undang Dasar kita, bahwa tugas negara lah untuk melindungi mereka. Dan informasi juga yang mungkin perlu diketahui oleh para pendengar, bahwa dari 156.000 PMI kita itu dari tingkat pendidikan, 90% dari mereka itu tingkat pendidikannya tingkat pendidikan rendah. Jadi rendah dalam arti SD dan SMP. Menengah sampai SMP. Jadi SD itu 60%, 31% itu adalah lulusan SMP. Tentunya mereka ini makin ya cukup rentan ya terhadap berbagai gangguan, terhadap berbagai kan yang mungkin bisa membahayakan mereka. Nah, ini makin berat tugas kita. Nah, untuk itu kita di KJRI sejak beberapa tahun yang lalu mengembangkan berbagai mekanisme ya kan. Antara lain kita memperkuat juga peraturan-peraturan dari kita, juga menjalin kerjasama lebih erat lagi dengan pihak pemerintah Hong Kong. Alhamdulillah kalau kita lihat Hong Kong kan memiliki salah satu wilayah yang memiliki ketentuan yang mengatur pekerja asing, salah satu yang terbaik di dunia. Jadi hukum itu lebih jelas ya, law enforcement-nya juga jelas. Dan kita mengembangkan mekanisme khusus dengan pemerintah Hong Kong. Dalam hal ini ada kepolisian, ada Kementerian Ketenagakerjaannya, ada juga dengan imigrasi. Setiap 3 bulan kita duduk bersama, ya, untuk membahas atau mereview, ya kan, atau mengevaluasi apa sih hal-hal yang mungkin atau isu-isu yang kita hadapi. Selain itu, kita tahu bahwa kerjasama untuk pengiriman tenaga kerja atau pekerja migran atau pekerja domestik Indonesia ke Hong Kong itu dilakukan antar pemerintah. Antar pemerintah dalam arti adalah antar agen tenaga kerja. Yang memang masing-masing itu sudah terdaftar atau diakui oleh pemerintah Indonesia dan oleh pemerintah Hong Kong. Dan ini keunikannya juga satu yang memberikan satu kekuatan, satu yang sesuatu yang sifatnya mungkin lebih unik ya kepada KJRI Hong Kong, bahwa agen tenaga kerja Hong Kong yang akan merekrut tenaga kerja Indonesia itu dia harus memiliki lisensi dari KJRI Hong Kong. Dan kita bisa tidak memberikan lisensi tersebut apabila kita melihat ada sejumlah kriteria atau sejumlah persyaratan yang tidak dipenuhi, yang kaitannya adalah kepada optimalisasi pelindungan warga, utamanya pekerja migran kita. Dan kita juga bisa mencabut lisensi tersebut karena setiap tahun lisensi itu selalu diperbarui, ya kan? Dan itu kita ada untuk evaluasinya juga. Ya, jadi beberapa saya sudah cabut, ada yang juga kita suspend ya untuk lisensinya. Jadi saat ini kita tahu bahwa di Hong Kong itu ada sekitar 3.000 lebih agen tenaga kerja asing ya. Ya dalam arti yang untuk agen tenaga kerja ya di Hong Kong ya. Tapi itu kan accredited enggak? Tidak accredited semua. Jadi yang terakreditasi atau yang ada lisensi KJRI itu masih 270. Jadi jauh sekali, ya kan. Nah, inilah tantangannya. Yang 270 ini kita bisa lebih optimal memberikan pelindungan, tapi yang ribuan lainnya bagaimana? Nah, alhamdulillah dengan hukum ketenagakerjaan Hong Kong yang lebih baik, ya kasus-kasus yang mungkin kali kita lihat di negara tertentu itu ada kekerasan yang luar biasa terhadap PMI kita, itu nggak ada ya?
ya sangat jarang ya kan, hampir nggak ada lah kalau kita ada sih yang misalnya kekerasan tapi lebih kepada mungkin bukan fisik ya, Emosional. jadi verbal ya kan, dan kalaupun fisik itu nggak sampai harus ya PMI kita itu menderita luar biasa, enggak ya kan. Jadi itu yang kita masih alhamdulillah ya dengan apa yang terjadi di Hong Kong. Jadi banyak sekali program-program yang kita buat mulai dari kedatangan mereka sampai kalau mereka itu sudah tidak bekerja lagi. Ada program yang kita kembangkan. Pertama ketika mereka datang kita namakan itu welcoming program untuk memberikan orientasi kepada PMI kita. Durasinya hanya 2 jam ya. Untuk mereka itu mengenal lebih baik lagi mengenai hukum, mengenai hal-hal yang atau berbagai hal lah yang ini di Hong Kong. Terus juga kita ketika mereka sudah berada di sini secara berkala kita menemui mereka atau mengundang mereka ke KJRI untuk memberikan juga saran-saran, nasihat ya kan. Itu bagian dari kita juga memonitor keberadaan mereka. Dan ketika mereka juga sudah tidak bekerja lagi, itu kita berikan lagi program, ada yang namanya exit program, ya kan. Jadi supaya mereka itu memiliki modal dalam arti kemampuan atau skill untuk berusaha di Indonesia. Jadi itu beberapa program atau terobosan-terobosan yang kita lakukan, Mbak Sekar. Oh, jadi memang perlindungannya dan ini sudah sangat menyeluruh dan komprehensif ya. Makanya banyak banget yang pada mau ke Hong Kong tuh ternyata itu alasannya ya, Sam ya. Ya. Oke, silahkan Sam. Terus pada tahun lalu Pak, perwakilan KJRI mengunjungi berbagai kampus di Hong Kong. Ya. Universitas ya di Hong Kong. Manfaat apa yang didapati oleh KJRI dari hal ini? Menurut Bapak, apa peran mahasiswa dalam pertukaran dan kerjasama antara kedua tempat? Ya. Oke. Tahun lalu memang saya mengunjungi ada 6 perguruan tinggi. Yang itu saya mengunjungi itu berdasarkan saya lihat dalam peringkat perguruan tinggi di dunia. Itu 5 itu ada dalam 75 top dunia. Ya. Ini tidak banyak orang kita tahu. Ya kan? Karena kalau Indonesia saat ini peringkat terbaik kita itu kan ada di 200-an. Iya. Ya. 75 itu 5 itu saya kunjungi mulai dari Hong Kong University ya karena jadi perguruan tinggi kedua terbaik ya kan di Asia kalau salah satu ini ya yang badan yang menilai ya. Dan ada saya mengunjungi juga Polytechnic University, ada Hong Kong University Science and Technology Science Chinese University ya kan satu lagi itu City University ya. Plus ada satu lagi itu Metropolitan University ya kan. Dan kenapa saya mengunjungi itu? Karena saya melihat data kita pada saat saya datang akhir 2023 itu jumlah mahasiswa kita itu masih sekitar 600-an. Ya kan. Dan saya lihat lagi data lebih ini lagi yang mereka yang datang ke sini itu adalah dengan mayoritas beasiswa mandiri, Pak Sam dan Mbak Sekar. Dan ya kota-kota besar lagi, Jakarta mayoritas, Bandung paling jauh ya. Nah, sementara orang-orang pinter, anak-anak pinter di Indonesia itu banyak, 38 provinsi kita punya. Jadi saya sampaikan ke pimpinan 6 university itu, apa yang bisa kalian berikan kepada kami ya kan kepada Indonesia agar mahasiswa Indonesia itu bisa lebih banyak lagi berkuliah di sini gitu. Mereka menyambut baik ya hal tersebut dan malahan menantang saya waktu itu di salah satu perguruan tinggi. Ini contoh Hong Kong University. Dia bilang begini, please send your brilliant students to my university gitu kan. Wah ini tantangan ini kan. Gitu. Dan ada akhirnya juga satu perguruan tinggi dia datang 2 kali tahun lalu ke Indonesia, termasuk ada penandatanganan MOU dengan beberapa SMA. Jadi semacam talent scouting, ya kan. Nah, dan ya kita kan juga sebagai negara yang memang dengan perekonomian ya karena ekonomi terbesar di ASEAN ya dan salah satu anggota G20 kan nggak mungkin juga kita minta terus kan. Saya bilang tidak usah khawatir dari segi pendanaan, kami punya yang namanya dana abadi ya kan yang dari LPDP itu ya kan.
Yang penting bagi kami adalah aksesnya yang diberikan. Nah, alhamdulillah tahun ini sudah mencapai sekitar 1.000 orang. Peran mereka tentunya sangat besar, memperkenalkan Indonesia kepada Hong Kong, jadi mendekatkan hubungan kedua negara. Karena mereka juga sangat aktif dalam berbagai kegiatan, baik dilakukan oleh kampus ataupun ketika KJRI melakukan kegiatan ya kan yang menjangkau publik, mereka hadir memperkenalkan. Jadi mereka juga sama, mereka adalah duta-duta kita. Ya. Jadi saat ini kalau kami melihat Indonesia semakin dikenal dengan ya cukup populer lah di Hong Kong ya. Jadi itu salah satu peran yang mereka lakukan. Nah, Dan saya juga ya. juga sekarang saya ada ketemu ya, saya ke hotel ya, perhotelan di Hong Kong yang bintang 5 apa ya. Kebanyakan yang intern itu dari Indonesia. Itu emang jadi istilahnya yang dimana sebelumnya tuh nggak ada istilahnya. Mungkin jadi terobosan Pak Yul Edison, Pak Konjen kita nih ya nggak, sangat hebat sekali ini ya nggak. Iya. Jadi nanti biar nih cita-citanya nih anak-anak nih kalau ditanya mau kuliah di mana gitu kan, nggak cuma di negara Eropa atau Turki atau Timur Tengah gitu kan, yang paling banyak kan ke Timur Tengah kalau enggak ke Turki gitu ya, karena dari mereka sendiri juga sangat gencar untuk mempromosikan beasiswanya kepada masyarakat Indonesia. Nanti anak-anak kita punya cita-citanya, wah pengen ke Hong Kong gitu. Siapa yang tahu, karena ternyata 5 universitas di sana masuk dalam 75 ya. Keren banget nih sebagai masyarakat asing. Dan dari salah satu lembaga tahun lalu menempatkan 3 perguruan tinggi Hong Kong itu berada dalam 10 top Asia. Wah keren banget, ini udah 10 3-nya diambil sama Hong Kong lagi nih. Dan ini informasi ini juga yang tidak banyak diketahui oleh terutama calon-calon mahasiswa kita yang ingin melanjutkan studi ke Hong Kong. Tadinya mungkin mereka berpikir bahasa pengantarnya mungkin bahasa Mandarin atau bahasa Kanton. Ternyata 5 perguruan tinggi itu full dari S1 sampai S3 Inggris. Ya, dan kiblatnya itu ya kalau enggak ya Inggris ya Amerika. Dan pintar-pintar. Saya tuh beberapa kali dialog dengan mereka gitu. Wah itu luar biasa, Inggrisnya jauh dibandingkan kita-kita ini. Wah harus semangat nih anak-anak Indonesia, karena kalau 75 terbaik dan 10 terbaik pasti untuk masuknya juga butuh semangat yang lebih tinggi ya Pak Yul ya. Iya. Iya, terutama juga radio kita juga didengar di seluruh pelosok Indonesia ya. Iya, sekarang. Iya. Semoga jadi semangat untuk bisa masuk dan mendapatkan beasiswa di Hong Kong ya. Nah, satu lagi Mbak Sekar, saya bisa menambahkan Pak Sam, yang mungkin juga perlu diketahui oleh calon-calon mahasiswa kita. Bahwa di Indonesia nih Pak ya. Iya di Indonesia, bahwa biaya pendidikan untuk melanjutkan studi untuk perguruan tinggi di Hong Kong itu murah. Oh iya. Sebagai perbandingan. Ini dari pihak Kementerian Keuangan kita ya, LPDP yang memberitahu saya. Mereka kan punya data itu. Iya. Kalau kita mengirim 3 mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan misalnya S1 ke Amerika, itu sama dengan mengirim 8 atau 9 mahasiswa ke Hong Kong. Wah. Ya. Nggak usah jauh-jauh. Itu makanya termasuk banyak yang beasiswa mandiri gitu kali ya Pak ya. Ya, tapi Hong Kong sendiri kan juga generous ya. Mereka punya banyak juga beasiswa. Itu juga kami sudah sampaikan. Ada dari pemerintah Hong Kong yang di bawah inisiatif yang Belt and Road Initiative. Ada dari kampusnya sendiri. Ada juga dari pihak-pihak ketiga, ya kan, yang dari perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan besar kan kita tahu bahwa penyandang dana juga untuk beberapa perguruan tinggi di sini kan adalah orang-orang yang memang ya itulah yang memiliki modal itu kan. Nah ini CSR mereka juga. Betul. Ditambah dengan LPDP, apalagi yang kurang. Kalau kita lihat pemerintah daerah kita kan juga punya beasiswa. Ini yang mungkin harus di tap ya. Oke lah, kita kuliah lagi kali ya, ambil doktoral ya. Nih jadi saya nih yang sama nih. Oke, baik. Dan selanjutnya nih Pak, kita berbicara mengenai pariwisata. Kan kemarin juga ada pertukaran pariwisata dan budaya ya, yang meluas ke kawasan Teluk Raya, Guangdong, Hong Kong, Makau. Dan Departemen Pariwisata Guangdong, Hong Kong, dan Makau bersama-sama mengadakan acara promosi di Jakarta. Menurut Bapak, apa peran yang dapat dimainkan oleh Konsul Jenderal dalam pertukaran budaya dan pariwisata antara kawasan Teluk Raya, Guangdong, Hong Kong, Makau, dan Indonesia?
Yang jelas Mbak Sekar, ini kan ibaratnya tak kenal maka tak sayang. Iya kan? Bahwa kalau kita juga informasinya kurang, ya nggak aneh kalau nanti misalnya prioritas dari pihak Hong Kong atau pihak yang dari GBA-nya itu, Indonesia nih kurang ini gitu. Padahal sebenarnya bukan kurang dari segi hal-hal yang lain ya, tapi lebih kepada informasi. Nah, itu tugas kami adalah kita juga mengadakan berbagai kegiatan. Contoh misalnya nanti bulan ini kita di Macau itu akan ikut berpartisipasi dalam ada pameran yang namanya terkait dengan pariwisata pada akhir bulan ini, dan ada peserta dari Indonesia yang akan berpartisipasi termasuk penerbangan kita Garuda Indonesia akan ada hadir di sana. Terus di dalam itu juga ada selain pameran pariwisata itu ada juga nanti pameran yang cukup besar sebenarnya itu yang pada bulan Juli yang kita tahu namanya itu adalah Guangdong Macau Branded Product Fair. Ya, di situ juga kita bisa memasukkan informasi. Tahun ini kami akan berpartisipasi di sana dan kita akan sudah diberikan kesempatan untuk mengisi main stage sesudah opening ceremony. Ya kan. Nah, di situ kita bisa menyampaikan informasi lebih utuh mengenai Indonesia. Ya. Jadi ini yang pertama kita lakukan. Yang kedua tentunya kita memfasilitasi ketika ada pihak-pihak yang terkait dengan kerjasama pariwisata dari wilayah ini untuk ke Indonesia. Kita yang memfasilitasi, termasuk kami juga mengikut sertakan pendampingan dari KJRI. Contoh minggu lalu, dari Macau ada sekitar 61 siswa SMP dan SMA. Ini kan dari dini kita menanamkan atau memberikan informasi bagaimana Indonesia. Itu berkunjung lebih kurang 5 hari ke Jakarta dan Bandung. Itu mereka sangat menikmati, kagum dengan Indonesia. Oh, ternyata Indonesia ini begini nih. Ini tadi makanya saya bilang, tak kenal maka tak sayang. 61 dan ada satu yang home staff kami yang mendampingi mereka, ya kan? Itu untuk lebih meyakinkan keseriusan kita gitu loh, ya kan? Banyak sekali kan kemajuan Indonesia itu memang harus kita sampaikan kepada pihak-pihak luar. Iya. Karena mungkin masih ada yang tidak memiliki gambaran utuh mengenai Indonesia. Jadi kami optimis Pak Sam dan Mbak Sekar, kita bisa berbuat lebih baik dan lebih banyak untuk Indonesia. Amin. Oke, ini juga ada titipan pertanyaan nih Pak. Indonesia Week-nya masih ada? Gimana Mbak? Indonesia Week-nya masih akan ada kan Pak ke depannya? Oh, Indonesia Week. Bergelar lagi. Awalnya tuh awalnya memang kita ada semacam episode 2 Mbak sekarang. Tapi kami ini kan sebagai wakil juga dari pemerintah ya. Tentu ya istilahnya dulu ketika pemilu tegak lurus ya dengan kebijakan pemerintah ya. Bahwa ada kebijakan pemerintah untuk melakukan efisiensi lah ya, untuk kegiatan-kegiatan yang berskala besar, yang menimbulkan biaya besar, ya kan. Jadi kami lebih tahun ini tidak ada kegiatan sebesar Indonesia Week, tapi ada kegiatan-kegiatan yang mungkin juga dampaknya atau pengaruhnya akan cukup luas ya, gaungnya akan cukup luas. Seperti tahun ini di Hong Kong kami ada rencana kegiatan terkait dengan promosi budaya. Di situ ada batik dan lain-lain, termasuk pemberdayaan PMI kita. Ya, itu kita jadi mini event. Ya. Dan kami panitianya sudah kita bentuk. Karena kalau untuk Hong Kong kita merasa dengan segala keterbatasan yang ada saat ini sudah lebih dari cukup. Apalagi Hong Kong juga tahun ini kan ke Indonesia mempromosikan mereka. Kan tujuan Indonesia Week itu adalah supaya kedua belah pihak saling mengetahui, ya kan, kekuatan dan kekurangan masing-masing. Nah itu kami lihat sudah kita dalam jalur yang pas ya untuk itu ya. Nah, makanya kita untuk tahun ini akan lebih banyak sedikit menoleh ke Macau. Bagaimana kita mengeksplor? Karena Macau itu juga kita memanfaatkan yang GBA-nya tadi. Greater Bay Area. Greater Bay Area itu. Ya, jadi dengan segala ini ya tahun ini Indonesia Week-nya ya bisa saja nanti kita sebutkan itu Indonesia Week Mini gitu Mbak sekarang. Yang penting esensinya ya Pak. Jadi PDKT-nya pendekatannya masih tetap jalan dan tetap nyampe gitu tujuannya. Betul. Pak, kita sebetulnya masih banyak banget yang mau disampaikan, tapi lagi-lagi karena keterbatasan waktu, terakhir Pak mungkin ada harapan untuk masa depan hubungan yang lebih baik. Terima kasih. Indonesia Tiongkok. Ya, kalau Indonesia Tiongkok kami tentunya
optimis bahwa hubungan ini akan terus berjalan lebih baik lagi ya kan, karena sudah teruji oleh waktu. Kita lihat dari 75 tahunnya. Abad ke-6 malahan gitu kan. Dan ya, kita juga lihatlah banyak sekali peninggalan-peninggalan atau warisan-warisan dari Tiongkok di Indonesia gitu ya. Dan khusus untuk Hong Kong, sebenarnya kalau dengan Indonesia dengan Hong Kong, yang KJRI Hong Kong itu kan sudah mulai dibuka sejak tahun 1951. Jadi 1 tahun sesudah pembukaan hubungan diplomatik. Dan tidak pernah itu terputus atau tidak pernah dibekukan. Ya kan, karena pada saat pembekuan hubungan diplomatik itu, KJRI Hong Kong itu masih tetap memberikan pelayanan kekonsuleran. Jadi dengan demikian faktanya saat ini yang tidak bisa dibantah, KJRI Hong Kong itu adalah perwakilan resmi pemerintah Indonesia yang terlama beroperasi di Tiongkok. Gitu. Jadi kalau seperti itu kan benar-benar 70 tahunnya, 74 tahun lah ya itu ya, karena itu ya nggak mungkin lah hubungan yang sudah selama itu ya. Apalagi kita lihat juga pihak Hong Kong kan ya, warga kita lah terutama di sini kan sudah menganggap, terutama PMI itu menganggap Hong Kong sebagai rumah kedua. Iya. Ya. Ada kemarin saya dengar hari Minggu lalu dia bilang ada yang udah 33 tahun di Hong Kong. Ada. Wah. Ada yang sudah lebih dari 33 tahun karena saya juga kalau keliling ke lapangan itu ada yang mereka sudah ada 40 tahun lebih. Dan ada yang luar biasa, Mbak Sekar, Pak Sam. Saya kebetulan waktu itu ada acara kita makan siang dengan orang kedua dalam pemerintahan Hong Kong, jadi Chief Secretary of Administration. Dia cerita, dia punya teman sudah senior juga ya, teman dia itu mempekerjakan pekerja migran dari Indonesia dan si temannya ini tidak memiliki lagi ya keturunan ya, dan warisannya itu diserahkan kepada PMI kita itu. Karena sudah bekerja 40 tahun lebih ke dia. Wah itu luar biasa kan. Iya. Ini kayak cerita-cerita ini ya, cerita-cerita di sinetron yang indah banget gitu ya, berakhir dengan happy ending. Ya kita memang harus fair juga ya. Memang tadi di awal saya sampaikan ada sih yang namanya juga mungkin gangguan atau kekerasan yang dialami oleh warga kita, tapi relatif mereka itu senang sekali. Makanya ketika mereka itu misalnya diputus kontrak atau apapun itu, mereka itu inginnya itu kembali lagi ke Hong Kong. Iya. Betul, itu sangat betul. Baik, Pak Yul, seru banget. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Baik, Mbak. Insya Allah Mbak, kami siap lah. Kalau untuk RRI gitu ya, dan RTHK ini kan apa yang tidak kami lihat. Baik, terima kasih Pak Yul. Semoga apa yang kita bicarakan bisa memberikan manfaat dan kita jadi tahu betapa kayanya interaksi sosial budaya antara Indonesia, Tiongkok dan juga terutama Hong Kong ya. Dan semoga hubungan bisa semakin erat ke depannya. Amin, Mbak. Baik. Terima kasih Mbak Sekar, Pak Sam. Sampai jumpa, bye-bye. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Rasanya masih pengen lanjut kuliah deh nih Sam. Iya. Pengen ngobrol langsung, lanjut terus sama kalau bisa 1 jam. Pengen bisa dapat beasiswa di Hong Kong karena ternyata universitas-universitas di sana tuh keren-keren banget ya. Nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah jauh-jauh ke Amerika, nggak usah jauh-jauh ke Eropa gitu ya Sam ya. Bayangin aja 2 student ke Amerika, 8 student ke Hong Kong. Coba tuh. Nggak usah jauh-jauh. Iya. Orang tuanya juga kalau ke Hong Kong deket lagi 4 jam. Itu bahaya. Nanti orang tuanya datang terus belanja terus. Jadi sama kayak biayain 8 anak ke Hong Kong ya, karena ibunya bolak-balik belanja. Bolak-balik belanja. Amsyong dong jadinya ya, jatuh-jatuhnya ya. Wah, banyak banget manfaat yang bisa kita dengarkan, mulai dari PMI yang ternyata mendapatkan perlindungan yang sangat luar biasa, kemudian juga universitas-universitas dan mahasiswanya juga kita punya banyak kesempatan untuk bisa memasuki ke sana. Dan semoga informasi kita hari ini bisa memberikan banyak manfaat bagi para pendengar semuanya ya.
yang untuk student-student terutama di Indonesia, ya nggak, atau PMI kita yang punya ibu yang punya anaknya yang brilian, ya nggak, Iya. bisa meng-apply ya. Harus brilian ya. Saya bisa nggak ya kalau mau daftar? Bisa. Bisa Ngantri ya, dulu. ngantri dulu. Oke. Baik, kita akan bertemu kembali di episode Halo Jakarta, Halo Hong Kong dengan perbincangan-perbincangan dan juga tamu-tamu spesial lainnya ya, Sam ya. Iya, udah cepat sekali ya waktu kita berlalu. Oke, sampai di sini saja. Saya Skarsari undur diri. Dan saya Sam, di RTHK. Bye. Bye-bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.